Di kesempatan pagi hari ini, kembali Bante akan membacakan syair Dhammapada yang menjadi bagian dari renungan di pagi ini. Syair Dhammapada yang akan dibacakan lanjutan dari kemarin, masih di dalam waga yang sama, yakni Appamada Waga, waga tentang ketidaklengahan. Syair Dhammapada yang akan dibacakan yakni syair ke-30. Syair ke-32. Appamada bhikkhu bayadasiwa ababho parihana ya nibbanase wasantike. Seorang bhikkhu yang bersenang dalam ketidaklengahan atau yang selalu sadar akan bahaya kelengahan, bukan pada posisinya menjadi merosot, beradalah ia di sekitar nibbana. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, kembali kita akan melanjutkan dengan melihat di dalam buku Dhammapada Atthakatha berkenaan dengan latar belakang dari syair Dhammapada 32 ini. Apa yang menjadi latar belakang dapat kita lihat di dalam buku Dhammapada Atthakatha. Dhammapada syair 32. Kisah Nigama Wasitissa Thera. Ketika berdiam di wihara Jetawana, Sang Buddha membabarkan syair Dhammapada ini yang merujuk kepada Nigama Wasitissa Thera. Nigama Wasitissa Thera lahir dan dibesarkan di suatu kota dagang kecil di dekat Savatthi. Setelah menjadi seorang bhikkhu, dia hidup dengan sederhana dan mempunyai hanya sedikit keinginan. Untuk berpindah patah, beliau biasanya pergi ke desa tempat sanak saudaranya tinggal dan menerima apa yang disediakan untuknya. Nigama Wasitissa selalu menjauhi perjamuan-perjamuan yang lebih besar. Meski ketika Anathapindika dan Raja Pasenadi dari Kosala mengadakan perjamuan dana makanan dalam jumlah besar
kepada para biku. Sang Tera tidak mengikutinya. Beberapa orang biku kemudian mulai membicarakan Sang Tera bahwa beliau lebih dekat dengan saudara-saudaranya dan tidak memperdulikan orang lain. Bahkan Anatapindika dan Raja Pasenadi yang mengadakan perjamuan dana makan dalam jumlah besar dan sebagainya. Ketika Sang Buddha menerima laporan ini, beliau mengundang Sang Tera dan bertanya kepadanya. Sang Tera dengan penuh hormat menjelaskan kepada Sang Buddha bahwa memang benar ia sering mengunjungi desanya, tetapi hanya pada saat berpindah patah. Ketika dia telah mendapatkan makanan yang cukup, dia tidak akan berjalan lebih jauh lagi, bahwa dia tidak pernah mempersoalkan apakah makanan itu enak atau tidak. Oleh karena itu, alih-alih menegurnya, Sang Buddha memuji tindakannya di hadapan para biku yang lain. Beliau juga berkata pada murid-muridnya bahwa hidup puas dengan hanya sedikit keinginan adalah sesuai dengan ajaran Sang Buddha dan para Arya, dan begitulah semua biku seharusnya mencontoh tindakan Tisatera dari kota dagang kecil. Berkenaan dengan hal ini, beliau kemudian menceritakan kisah Raja Burung Nuri. Pada masa dahulu kala, tinggallah Raja Burung Nuri di lubang sebuah pohon besar yang tumbuh di pinggir sungai Gangga dengan sejumlah besar pengikutnya. Ketika buah-buahan telah habis dimakan, semua burung nuri pergi meninggalkan lubang tersebut, kecuali Sang Raja Nuri yang puas pada apa yang masih tersisa di pohon tempat tinggalnya itu. Meski hanya tersisa kecambah, daun, ataupun kulit pohon. Saka mengetahui hal ini dan ingin menguji ketulusan Raja Nuri tersebut, mematikan pohon tersebut dengan kekuatannya yang luar biasa. Kemudian dengan menyamar sebagai angsa, Saka dan permaisurinya Sujata pergi ke tempat di mana Raja Nuri tersebut tinggal dan menanyakan kenapa dia tidak meninggalkan pohon tua yang telah mati tersebut, seperti yang telah dilakukan Nuri lainnya, mencari pohon lainnya yang berbuah lebat. Raja Nuri menjawab, "Karena perasaan terima kasih kepada pohon ini, aku tidak akan meninggalkannya, dan selama aku masih dapat makanan yang cukup untuk hidupku, aku tidak akan meninggalkannya. Akan tidak berterima kasih sekali jika aku meninggalkan pohon ini, meskipun pohon ini akan mati." Sangat terkesan dengan jawaban tersebut, Saka menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Dia mengambil air dari sungai Gangga dan menyiramnya di sekitar pohon tersebut, dan seketika pohon itu menjadi segar kembali, tumbuh kembali dengan cabang-cabang yang rimbun dan hijau, serta penuh dengan buah. Oleh karenanya, mereka yang bijaksana, meskipun hanya seekor binatang, tidak rakus. Mereka puas dengan apa yang tersedia. Raja Nuri yang ada dalam kisah itu adalah Sang Buddha sendiri,
Saka adalah Anuruddha. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair berikut. Biku yang berbahagia dalam kewaspadaan dan ngeri terhadap kelengahan tidak akan mengalami kegagalan. Ia sudah dekat dengan Nibbana. Tisatera berhasil mencapai tingkat kesucian arahat setelah khotbah Dhamma tersebut berakhir. Inilah Bapak dan Ibu yang menjadi latar belakang dari syair Dhammapada 32, bagian dari Appamada Wagga, wagga tentang ketidaklengahan, kembali mengingatkan kepada kita semua agar kita senantiasa hidup tanpa kelengahan. Nilai luhur yakni kewaspadaan adalah hal yang patut untuk diupayakan. Memiliki rasa keberpuasan, tentu ini akan membawa pada kebahagiaan. Sebagai perumah tangga tentu sangat baik sekali jika kita dapat bersyukur dengan apa yang saat ini masih kita miliki. Bagi beberapa orang, lupa dengan apa yang sudah dimiliki, sehingga karena kelengahan menganggap dirinya masih merasa kurang. Batin menjadi kering dan sulit mendapatkan kebahagiaan. Tidak bisa tidur dengan nyenyak, tidak bisa pula makan dengan enak. Meskipun ada hal-hal yang cukup sekalipun, tetapi karena tidak ada rasa syukur dengan yang ada, maka kecenderungan untuk tidak berbahagia ada di sana. Maka sebisa mungkin dengan pengembangan nilai luhur yakni kewaspadaan, mengingatkan kepada kita untuk sadar bahwasanya kita ingin bahagia. Kita mengharapkan kualitas batin yang berbahagia. Di sini ibu bapak dari kisah ini, tentu ibu bapak perlu mengingat kembali, patut bersyukur pada apa yang sekarang masih ada. Meskipun tidak banyak, tetapi sebisa mungkin kita bersyukur dengan kesehatan yang kita miliki. Kita bersyukur dengan kehidupan yang masih kita miliki. Kenapa? Karena ketika kita masih punya hal-hal yang baik, maka sisa waktu yang kita miliki amatlah bermanfaat. Tidak ada kata terlambat untuk bahagia. Tidak ada kata terlambat untuk mengakhiri penderitaan. Teruslah dekatkan diri Anda kepada Dhamma. Ingatlah dan masukkan nilai-nilai luhur Dhamma ke dalam batin Anda. Inilah yang menjadi renungan di pagi ini. Semoga keberkahan selalu menyertai Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat, bahagia, sejahtera, maju di dalam praktek Dhamma. Semoga apa yang menjadi harapan, cita-cita luhur Anda, semoga dapat menjadi kenyataan. Semoga para dewa, para makhluk, semoga mereka pun juga turut berbahagia. Sanak leluhur, sanak keluarga yang telah tiada, mereka pun juga ikut berbahagia. Semoga Anda berbahagia, semoga keluarga Anda berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.